Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ini adalah poin penting. Jika hanya kolam awan petir, dengan visi dan perspektifnya saat ini, ia sama sekali tidak akan tertarik pada tempat itu. Tidak sulit menemukan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat dan menakjubkan di antara 12 negara. Namun, kuncinya adalah sumber kekuatan guntur dan kilat yang dapat terus-menerus meregenerasi kolam awan petir. Inilah kunci yang sebenarnya. Dulu, ia tidak memiliki wewenang atau kekuatan yang cukup untuk menyelidiki rahasia-rahasia ini, bahkan jika ia menemukannya. Namun kini, ia berbeda dan telah membahas hal ini dengan He Tan. Bagi He Tan, kolam awan petir ini sama sekali tidak dapat membantunya, tetapi bagi Yang Chen, hal itu tidak berlaku. Sekarang, Yang Chen sedang menyelidiki rahasia kolam awan petir. Suara gemuruh guntur masih terngiang di telinga Yang Chen saat ia melangkah ke kolam awan petir. Kemudian, dia menyipitkan matanya, mencoba menyerap semua kekuatan guntur dan kilat dari kolam awan petir ke dalam tubuhnya. Sederhananya, dengan kemampuannya saat ini, tidak sulit untuk menyerap kekuatan guntur dan kilat ke dalam tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh kolam awan petir hampir mengering. Namun kemudian, sejumlah besar esensi guntur dan kilat muncul sekali lagi di kolam awan petir. Memang tidak langsung pulih sepenuhnya, tetapi selama masih ada cukup waktu, itu hanya masalah waktu saja. Yang Chen sangat gembira. Jiwa tajamnya dengan cepat merasakan dan memahami suatu hal. Ketemu, Yang Chen mengarahkan pandangannya ke kedalaman kolam awan petir. Setelah mendapatkan izin, Yang Chen bertindak tanpa hambatan. Ia menyerang dengan telapak tangan, disertai dengan pembakaran langsung dari Origin of Strain Fire. Kemudian, kolam awan petir pun terbuka, dan binatang petir dan petir raksasa meraung dari tanah di bawahnya. Raung, binatang petir dan petir ini sangat besar, panjangnya beberapa puluh meter, dan tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa ia pasti bersembunyi di bawah kolam awan petir. Namun, yang membuat Yang Chen lebih penasaran adalah bagaimana binatang petir dan petir ini dapat memulihkan kekuatan kolam awan petir. Hah! Tiba-tiba, Yang Chen menemukan sesuatu. Binatang petir dan petir ini sebenarnya telah mencapai tahap setengah dewa. Tahap dewa binatang iblis cukup langka di tanah leluhurnya. Terlebih lagi, Yang Chen tidak dapat mengenali spesies binatang petir dan petir ini. Banyak nama binatang iblis yang muncul di benaknya, seperti iblis petir besar dan binatang petir kuno, namun tidak ada yang cocok dengan penampilan binatang petir dan petir ini. Hakikat guntur dan kilat yang menyelimuti tubuh binatang guntur dan kilat ini benar-benar menakjubkan, hampir seakan-akan dapat menciptakan kolam guntur langit. Memang seperti kolam guntur langit. Secara umum, hanya kolam guntur langit yang dapat menghasilkan kekuatan guntur dan kilat. Mengenai mengapa kolam guntur langit dapat menghasilkan kekuatan guntur dan kilat, tidak ada yang tahu. Karena tidak seorang pun bisa pergi ke sana. Lokasi kolam guntur berada di puncak kubah surga. Mungkin hanya seorang master yang telah mencapai tahap Mahayana yang bisa terbang ke sana. Bagi mereka yang berada di bawah tahap kenaikan agung, mencoba terbang ke puncak kubah surga sama saja dengan bunuh diri, dan bahkan sekarang, hal yang sama akan terjadi pada Yang Chen. Dalam menghadapi kekuatan alam, manusia lemah dan tidak berarti. Karena alasan ini, Yang Chen menjadi semakin penasaran terhadap Thundercloud Pool, karena memiliki kemiripan dengan Sky Thunder Pool. Sebaliknya, kolam awan petir diciptakan oleh binatang petir dan petir ini. Raung, binatang petir itu menyerang Yang Chen dengan marah. Yang Chen melihat sekeliling lalu berkata, jadi, ternyata leluhur Lin Boyu menjebak binatang raksasa ini di sini dengan formasi terlarang. Namun, ini cukup aneh. Jika ada binatang iblis tahap demigod di sini, He Tan tidak akan membiarkanku dalam kegelapan. Rahasia kolam awan petir seharusnya dicatat dalam buku-buku kuno sejarah Sekte Teritori Utara. Kaisar He Tan telah memberitahunya tentang beberapa rahasia itu, tapi tidak tentang binatang petir dan petir ini. Tak diragukan lagi, kunci rahasia kolam awan petir terletak pada binatang petir dan petir ini. Ia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan ingin segera membebaskan diri. Tapi sayang, kekuatanmu terlalu besar, jadi aku tak bisa melepaskanmu. Lagi pula, aku perlu mengamati tubuhmu dengan saksama sebelum mengambil keputusan. Setelah percakapan berakhir, Yang Chen tiba-tiba mengulurkan tangan. Bersamaan dengan gerakan itu, semburan kekuatan dewa menyapu bersih dan menguasai binatang petir dan petir sepenuhnya. Sederhananya, tanpa usaha apapun. Dengan kekuatannya di tahap dewa sejati, menaklukkan binatang iblis tahap setengah dewa adalah hal yang sangat mudah. Binatang petir dan petir saat ini meraung marah dan tidak mau, tetapi ia tidak mengerti bahasa manusia dan hanya berteriak dan menjerit sendiri. Yang Chen memiliki pemahaman terhadap bahasa ras iblis dan dapat mengetahui bahwa binatang petir dan petir itu marah dan kesal. Namun dia tidak menanggapi, malah mengubah jiwanya menjadi benang dan memasuki tubuh binatang petir dan petir, mencari sesuatu. Kenapa tidak ada apa-apa? Yang Chen mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak dapat menemukan alasan mengapa binatang petir dan guntur ini mengandung kekuatan esensi petir dan guntur yang begitu menakjubkan.
Tampaknya seolah-olah muncul begitu saja, sungguh membingungkan. Tidak, itu tidak benar. Yang Chen segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Sekalipun binatang petir dan petir ini terbentuk secara alami seperti ini, pasti ada sesuatu yang menopangnya. Mustahil ia muncul begitu saja. Esensi petir dan petir di dalam dan di luar tubuh binatang petir dan petir ini seperti konsep kedua, seolah-olah telah berkembang seiring waktu. Semakin Yang Chen memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Dia menyipitkan matanya dan dengan hati-hati memeriksa tubuh binatang petir dan petir itu lagi tanpa melewatkan satu kesempatan pun. Setelah mencari, Yang Chen akhirnya menemukan sesuatu. Menarik, mulut Yang Chen melengkung, aku tahu pasti ada sesuatu, dan sekarang aku menemukannya. Ya, ini dia. Yang Chen mengerahkan kekuatan sucinya, meraih tubuh binatang petir dan guntur, lalu mengeluarkan bola petir seukuran kuku jari. Bola ini sangat kecil, tetapi mengandung energi guntur dan kilat yang bahkan Yang Chen pun sedikit takuti. Keberadaannya seperti kolam guntur langit. Saat Yang Chen mendapatkannya, dia merasakan sesuatu. Dengan itu, dia bahkan tidak perlu bersusah payah menghubungkannya dengan kekuatan Sky Thunder Pool di masa mendatang. Ini menunjukkan betapa mengerikannya Thunderball ini. Bagaimana mungkin benda sekecil itu mengandung kekuatan yang begitu mengerikan? Apa sebenarnya itu? Bisik Yang Chen. Tepat saat dia tengah memikirkannya, tiba-tiba binatang petir dan petir itu roboh ke tanah dengan suara gedebuk. Anehnya, binatang yang tadinya diselimuti guntur dan kilat itu kini tidak lagi diselimuti guntur dan kilat. Ia telah berubah total menjadi binatang iblis yang rupanya berbeda dengan binatang guntur dan kilat. Binatang ini telah mati sepenuhnya, menjadi mayat, dan melalui bentuk tubuhnya, orang dapat melihat samar-samar bahwa ia memiliki kemiripan dengan binatang petir dan petir. Tepatnya, binatang iblis ini adalah binatang petir dan petir tadi. Setan sapi biasa. Yang Chen dengan cepat mengenali spesies binatang itu. Apakah iblis sapi ini adalah binatang raksasa guntur dari tadi? Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir seperti ini. Sebenarnya, meskipun dia tidak mau mengakuinya, memang begitulah adanya. Iblis sapi ini adalah raksasa petir yang sama seperti sebelumnya. Pada awalnya, Yang Chen sangat bingung, tetapi dalam waktu singkat, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah iblis sapi ini secara tidak sengaja memakan bola petir ini, yang kemudian mengubahnya menjadi binatang raksasa petir yang tak dikenal itu? Gumam Yang Chen dalam hati. Kemungkinan besar memang demikian, kalau tidak, mustahil menjelaskan mengapa setan sapi tidak dapat mempertahankan guntur di sekujur tubuhnya ketika bola guntur keluar darinya. Yang Chen terus-menerus mempertahankan guntur di sekujur tubuhnya, dia tersentak kaget. Bahkan dia tidak dapat melakukan hal itu. Yang lebih penting, bola petir ini mungkin memiliki makna yang lebih penting. Mengapa? Karena iblis sapi itu mungkin bukan makhluk tahap demigod. Setidaknya, saat Lin Boyu pertama kali menangkap iblis sapi, ia belum berada dalam tahap setengah dewa. Jika tidak, Kaisar Besar He Tan pasti sudah memperingatkannya. Alasan mengapa setan sapi yang dilihatnya mencapai tahap setengah dewa pastilah karena ia dikurung di sini selama bertahun-tahun. Waktunya panjang, dan 1 atau 2.000 tahun bukanlah waktu yang sulit untuk mencapai terobosan. Yang mengejutkan Yang Chen adalah iblis sapi itu selalu terkurung di bawah kolam awan petir. Dalam kondisi seperti itu, mustahil untuk membuat terobosan bahkan dalam 100.000 tahun. Tanpa pasokan energi spiritual dan ketidakmampuan mempraktikkan metode kultivasi khusus, ditambah dengan lingkungan yang buruk di tanah leluhur ini, betapa mudahnya berkultivasi untuk menjadi Kaisar Agung. Tahap demigod bahkan lebih langka dalam sejarah. Bahkan kemajuan kultivasinya baru mulai pesat setelah menjelajah ke 12 negara. Di sini, bahkan jika ia berhasil menembus belenggu tak terlihat, kecepatannya masih akan jauh lebih lambat. Sungguh menarik bahwa iblis sapi dapat menerobos tahap demigod di bawah batasan yang begitu berat. Setan sapi biasa, tanpa mutasi, pasti sudah mencapai batasnya jika mereka bisa mencapai alam bela diri asal. Jadi, alasan utamanya pasti terletak pada bola petir ini. Mungkinkah dengan bola petir di dalam tubuhnya, kekuatan iblis sapi itu bisa meningkat secara bertahap? Yang Chen bertanya-tanya. Dia tidak menyangka akan ada keberuntungan yang begitu besar di dunia ini. Segala sesuatu pasti ada untung dan ruginya. Memikirkan penderitaan iblis sapi ketika meninggalkan bola petir, Yang Chen hampir memahami segalanya. Bola petir ini bukan tentang meningkatkan kultivasi seseorang secara bertahap, tetapi tentang mengintegrasikan sejumlah besar kekuatan guntur dan kilat ke dalam diri seseorang. Kekuatan guntur dan kilat adalah kekuatan bawaan, dan semakin menyatu, semakin alami tingkat kultivasi seseorang akan meningkat secara bertahap. Namun, hal itu juga menyebabkan kultivasi sepenuhnya bergantung pada bola petir. Begitu bola petir meninggalkan tubuh, eksistensi seperti dirinya yang tak pernah bisa mencapai tahap demigod pasti akan runtuh dan jatuh. Dia tidak membunuh siluman sapi itu. Hanya saja siluman sapi itu mati di tempat setelah meninggalkan bola petir. Hal ini juga membuat Yang Chen berpikir keras. Awalnya, dia senang mendapatkan bola petir dan bermaksud memperbaikinya. Akan tetapi, sekarang tampaknya menyempurnakannya memerlukan pemikiran.
Apa-apaan ini? Yang Chen bingung. Ini pasti inti petir. Sebuah suara yang tidak begitu familiar bagi Yang Chen muncul. Pemilik suara itu tidak lain adalah Huang Xing dari Istana Ketiga. Yang Chen terkejut, Penatua Huang Xing, apakah kamu mengenali inti petir ini? Inti petir itu luar biasa. Kekuatan inti kolam petir langit berasal dari benda ini. Huang Xing berkata, singkatnya, dengan benda ini, pada dasarnya kau bisa menggantikan kolam petir langit. Jadi begitu. Yang Chen merasa bahwa kolam awan petir sangat mirip dengan kolam guntur langit. Sekarang tampaknya memang begitu. Huang Xing bahkan lebih takjub lagi, aneh sekali, inti petir ini, yang terletak di kolam petir langit, seharusnya merupakan sesuatu yang mustahil untuk diambil. Tapi, kau malah menemukannya, nak. Bagaimana kalau kau berikan padaku, dan orang tua itu pasti akan menyempurnakan armor pertempuran boneka yang sangat kuat untukmu. Meskipun Yang Chen juga tergoda, ia segera menolak, senior, tidak perlu. Bola petir ini punya kegunaan lain yang penting bagiku. Kamu, Huang Xing agak tidak senang. Taois api ilahi mencibir, Huang Xing, jangan melamun. Inti petir ini, jika diberikan kepadamu, memang bisa menjadi armor pertempuran boneka terbaik. Tapi jika diberikan kepada Yang Chen, dia bisa melakukan lebih banyak lagi dengannya. Jangan sia-siakan harta ini. Huang Xing sangat tidak yakin. Sekarang Yang Chen tengah memikirkan cara menangani masalah inti guntur ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengambil keputusan dan menemukan solusi. Hanya karena iblis sapi tidak bisa mengendalikan inti petir, bukan berarti aku juga tidak bisa. Sebagai manusia sejati, ketegasan adalah kuncinya. Tidak ada gunanya terlalu berhati-hati, Yang Chen mendengus. Dengan itu, masalah Thundercloud Pool terpecahkan. Yang Chen memegang inti guntur dan kembali ke puncak Changlin. Ketika dia kembali ke puncak Changlin, Yang Chen siap membawa anggota keluarganya ke 12 negara. Kali ini, tentu saja ia tidak bisa meninggalkan keluarganya di sini. Kakak perempuannya, Kai Yi, dan orang-orang suku manusia ikan semuanya dibawa olehnya ke Gunung Changxing. Adapun Kaisar Besar Huawu, ia memiliki rasa sayang yang mendalam terhadap sekte wilayah utara dan wilayah tengah, dan bahkan setelah Yang Chen memberitahunya tentang 12 negara, ia kurang berambisi karena usianya dan akhirnya menolak undangan Yang Chen. Yang Chen dapat memahami pilihan Kaisar Besar Huawu dan akhirnya membawa sekelompok kerabat ke Menara Dewa Iblis, lalu pergi bersama Ye Kun langsung ke Gunung Changxing. Ini adalah susunan teleportasi, Ye Kun dan Yang Chen berhenti di depan susunan teleportasi. Ya, tapi Ye Kun, kau harus berteleportasi denganku. Susunan teleportasi ini sangat mendalam, dan setiap tahap teleportasi akan mengarah ke tempat yang berbeda, kata Yang Chen. Mu Taiking telah menciptakan ini dengan niat yang hebat saat itu. Ye Kun menjawab, aku mengerti. Kau dan aku, bersama di 12 negara, dapat mencegah perpisahan. Ya, Yang Chen dan Ye Kun berdiri bersama dan segera memasuki teleportasi Arai bersama. Saat melangkah masuk ke dalam formasi, cahaya bermekaran, dan dalam sekejap, Yang Chen dan Ye Kun menghilang dari tempat itu, tanpa meninggalkan jejak. Di tengah sakit kepala yang hebat, kultivasi Yang Chen jauh lebih baik sekarang daripada sebelumnya, dan dia dengan mudah menanggung tahap ini. Berikutnya, saat Yang Chen muncul lagi, dia telah tiba di pemandangan bagaikan surga yang menakjubkan. Di sini, bunga persik bermekaran dan pohon-pohon persik berjajar rapi. Semilir angin sejuk menerpa wajah mereka, sungguh menyegarkan. Diiringi alunan alat musik dari kejauhan, tempat ini terasa semakin memesona. Namun, Yang Chen tidak tertarik untuk mengagumi pemandangan ini dan dengan cepat melihat sekeliling, Penatua Ye Kun. Jangan khawatir, aku di sini, tempat ini disebut Sekte Awan Langit. Suara Ye Kun bergema di benak Yang Chen, tetapi dia tidak muncul. Yang Chen agak akrab dengan Sekte Awan Langit. Sekte Awan Langit adalah salah satu kekuatan teratas di 12 negara bagian, dan Sekte Awan Langit termasuk dalam wilayah Sungai Besar. Sekte ini merupakan kekuatan terkuat di wilayah Sungai Besar. Kekuatan keseluruhan Sekte Awan Langit bahkan berada di atas Pulau Bintang Luo dan Sekte Feng Yang Zhu Suandao milik mereka sendiri. Alasannya adalah karena Sekte Awan Langit lebih dekat dengan Sekte Tai. Tentu saja, karena hal inilah Yang Chen baru saja mengungkapkan senyum pahit. Karena dekat dengan Sekte Tai, berarti Sekte Awan Langit berada jauh dari Sekte Suandao-nya. Keinginan Yang Chen untuk kembali dan terbakar amarah guna membalas dendam pada Feng Xiaotian pupus total, karena jaraknya terlalu jauh. Namun, berada di wilayah Sungai Besar memiliki keuntungan tersendiri. Ia kini jauh lebih dekat dengan Sekte Tai, dan jika ada kesempatan, ia pasti akan mengunjungi Zhang Suelian dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Sepertinya datang ke sini pasti takdir, mata Yang Chen membara. Kita sudah berhasil mencapai wilayah manusia. Tanya Ye Kun dengan heran. Yang Chen berkata, ya, Sekte Awan Langit adalah salah satu dari sekian banyak kekuatan manusia. Namun, kita belum tahu banyak tentang detail Sekte Awan Langit. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan binatang raksasa, mari kita amati dulu, baru kemudian menyusun rencana. Ye Kun tentu saja tahu pentingnya hal ini dan tidak bisa gegabah. Saya mengerti, kursi ini bukan orang yang tidak sabaran.
Mendengar ini, Yang Chen merasa lega. Sekarang, dia mengamati keadaan sekelilingnya dengan kedua matanya, bermaksud untuk memahami lingkungan itu terlebih dahulu. Karena Ye Kun mengatakan tempat ini adalah Sekte Awan Langit, maka itu pasti Sekte Awan Langit. Namun, dia tidak tahu bagian mana dari Sekte Awan Langit itu. Tak lama kemudian, jiwa ketuhanan Yang Chen menemukan sesuatu. Sumber bunyi alat musik tersebut adalah. Ia sudah mendengar suara merdu alat musik itu terngiang-ngiang di telinganya, tetapi ia tak memperhatikan. Kini, seolah ada suara, pasti ada orang. Ia segera mengikuti asal suara itu dan segera melihat seorang wanita cantik dan halus sedang duduk bersila dalam pemandangan duniawi yang indah ini. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala, seakan-akan berkilau bagai cabai merah. Dia memetik guzeng dengan lembut di tangannya, dan suara yang menyenangkan menyebar dalam gelombang. Dia tidak berbicara, sepenuhnya tenggelam dalam musik, menciptakan lingkungan yang sangat memabukkan. Yang Chen tak dapat menahan diri untuk tidak tertarik oleh suara yang menyenangkan itu, menatap wanita itu, tenggelam dalam pikirannya. Usia kultivasi wanita itu tampaknya tidak terlalu muda atau tua, sekitar 300 tahun, dan tingkat kultivasinya cukup baik untuk disebut luar biasa, mencapai tahap pertengahan alam dewa sejati. Dengan usia dan kekuatan seperti itu, ia memang luar biasa, tetapi belum sepenuhnya unggul. Yang Chen melihat sekeliling dan mendapati lingkungan unik ini mengejutkan. Karena dilihat dari lingkungan ini saja, wanita Guzeng ini pasti berstatus tinggi, kalau tidak, dia tidak akan bisa tinggal di sini. Namun, dia tidak menyangka seorang dewa sejati tingkat menengah bisa mendapatkan perlakuan sebaik itu. Saat Yang Chen sedang merenung, tiba-tiba suara Guzeng berhenti. Wanita yang memainkan Guzeng itu tiba-tiba mengerutkan alisnya yang seperti pohon willow, ekspresinya serius dan nadanya dingin, karena kau di sini, kawan, kenapa bersembunyi? Sekte Awan Langit kami tidak pernah menerima orang licik, dan aku juga tidak menerima orang baik untuk mengawasi hutan pohon persikku. Bajingan licik sebaiknya pergi saja. Ketika Yang Chen mendengar wanita itu berbicara, dia tidak bisa menahan senyum. Ternyata temperamen wanita itu sangat cocok dengan warna pakaiannya, gaun merah menyala dan temperamen yang berapi-api. Padahal kalau dilihat dari ekspresi wanita itu, dia juga orangnya gampang marah. Tapi yang membingungkan Yang Chen adalah bagaimana wanita itu menemukannya pertama kali. Bahkan jika pihak lain telah mencapai tahap pertengahan alam dewa sejati, dia tidak berpikir bahwa kemampuan persembunyiannya akan kalah dari deteksi jiwa ilahi pihak lain. Dia tidak berencana untuk mengungkapkan dirinya sekarang, tetapi akan menunggu dan melihat. Siapa sangka itu hanya tebakan, ternyata yang menjadi incaran wanita itu bukanlah dirinya. Aku sudah lama mendengar bahwa Dewi Bulan Sitar dari Sekte Awan Langit memiliki temperamen yang berapi-api, dan sekarang setelah kulihat, itu memang sesuai dengan reputasinya. Namun, apa itu, orang yang baik? Hehe, aku, Jiang Nansing, Dewa Pedang Willow, menganggap diriku orang yang baik. Bagaimana kalau kita duduk bersama, Dewi Bulan Sitar, dan berbicara tentang hidup dan cinta? Gelombang tawa bergema, dan seorang pria kekar dengan pisau berdarah besar muncul di samping saintes Zider Bulan. Melihat pria kekar itu muncul, Yang Chen sedikit mengernyit lalu berbisik, Tuan. Memang, aura Jiang Nansing yang menindas sungguh mengerikan. Meskipun ia baru berada di alam dewa sejati akhir, kekuatannya tak bisa diremehkan. Ia jauh lebih kuat daripada dewa sejati akhir manapun yang pernah dilihat Yang Chen. Wilayah sungai besar ini sangat dekat dengan Sekte Tai. Aku baru saja bertemu dua orang, dan mereka semua adalah master. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi di antara mereka berdua. Melihat aura Jiang Nansing, sepertinya dia dari gerbang api penyucian. Yang Chen mengamati pertempuran itu dengan santai dari samping. Dia cukup bingung dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa alam jiwa ilahinya pun tidak menemukan Jiang Nansing, tetapi ternyata saintes Moon Zider menemukannya. Jadi, dia mungkin terekspos. Akan tetapi, Sang Suci Zider Bulan sedang tidak berminat menghadapinya saat ini. Yang Chen tentu saja tidak akan mengganggu. Karena situasinya tidak ada hubungannya dengan dia, mengapa dia tidak duduk saja di pinggir lapangan dan menonton? Sang Santa Bulan Sitar menatap Jiang Nansing, sudah lama ku dengar ada seorang ahli top bernama Jiang Nansing di gerbang api penyucian. Hari ini, akhirnya aku menyaksikannya. Sakimu sungguh luar biasa, dan bahkan lingkungan sekitar pun tampak telah diubah secara halus olehmu. Kau menyanjungku, kekuatanku yang sederhana ini tidak cukup untuk disebut-sebut. Sedangkan untuk alam jiwa ilahi milik saintes Moon Zider, sungguh luar biasa. Kupikir aku sudah cukup pandai bersembunyi, tapi aku tidak menyangka akan ketahuan olehmu, kata Jiang Nansing, nadanya tiba-tiba berubah dingin. Percikan api diam-diam bergesekan di antara keduanya, dan mereka tampaknya siap untuk berhadapan kapan saja. Sang Dewi Bulan Sitar perlahan berkata, meskipun tidak seperti dulu di mana kebenaran dan kejahatan tak bisa hidup berdampingan, Sekte Awan Langitku masih belum bisa berkata apa-apa kepada gerbang api penyucianmu, Jiang Nansing. Lebih baik para antek yang kau bawa berhenti bersembunyi dan langsung keluar. Jiang Nansing menyeringai dan bertepuk tangan dua kali tanpa rasa terkejut.
Kemudian, orang-orang di bawah mereka muncul satu demi satu. Sejumlah besar ahli muncul, semuanya memiliki kekuatan alam dewa sejati tahap menengah dan awal. Sekarang mereka muncul satu demi satu, dan bahkan orang bodoh pun tahu bahwa orang-orang ini memiliki niat jahat. Sebagai seorang publik figur, Sang Santa Bulan Sitar tetap tenang meskipun menghadapi barisan yang begitu mengesankan. Ia berkata dengan dingin, Jiang Nansing, tujuan kunjunganmu kali ini seharusnya mewakili posisi gerbang api penyucianmu. Katakan apa yang ingin kau lakukan padaku. Sepertinya Saintes Munzider sama sekali tidak peduli bagaimana kita melewati berbagai pertahanan Sekte Awan Langit untuk masuk. Kalau begitu, sekalian saja aku jelaskan niatku. Hari ini, gerbang api penyucian kita datang untuk mengundang Saintes menjadi tamu kita. Jiang Nansing mengungkapkan niatnya. Saintes Munzider sungguh penasaran tentang bagaimana Jiang Nansing bisa melewati berbagai rintangan dari Sekte Awan Langit untuk tiba di sini. Perlu dicatat bahwa jika Sekte Awan Langit begitu mudah untuk dimasuki dan keluar, bagaimana mereka bisa menempatkan diri di antara kekuatan teratas di 12 negara. Jadi kemunculan Jiang Nansing di sini merupakan variabel yang membingungkan. Akan tetapi, dia tahu betul bahwa dia memang telah tiba, yang juga berarti bahwa sistem pertahanan Sekte Awan Langit yang diandalkannya mungkin tidak dapat membantunya saat ini. Percaya secara membabi buta pada Sekte Awan Langit untuk melindunginya adalah hal yang sia-sia. Karena orang-orang ini telah datang, mereka pasti datang dengan persiapan. Jadi, yang terpenting baginya adalah tetap tenang. Ia, yang sudah bukan gadis muda lagi, langsung berkata setelah mendengar pikiran Jiang Nansing, "Oh, kira-kira gerbang api penyucian menginginkanku untuk apa?" Seperti yang kita ketahui, Sang Suci Zider Bulan bukan hanya ahli sitar, tetapi juga tak tertandingi dalam alkimia. Bertahun-tahun yang lalu, ia termasuk di antara para alkemis hebat. Sekarang, ia termasuk di antara 10 alkemis terbaik di seluruh wilayah Sungai Besar. Gerbang api penyucian kita telah lama mengaguminya dan ingin mengundangnya untuk membantu kita memurnikan ramuan. Jiang Nansing tertawa sinis. Mendengar tawa Jiang Nansing yang bermaksud jahat, wajah Sang Suci Sitar Bulan berubah dingin, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, aku khawatir itu bukan undangan, melainkan ancaman. Aku penasaran, Jiang Nansing, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berpikir bahwa Sekte Awan Langit kita begitu mudah dimanipulasi? Hehe, Saintes Munzider, jangan mengancam kami. Percuma saja, karena kami, gerbang api penyucian, berani datang, kami sudah siap sepenuhnya. Kau harus pergi, mau tidak mau. Jiang Nansing menunjukkan taringnya yang ganas. Sang Santa Bulan Zider sama sekali tidak panik saat ini, bahkan di tengah ancaman beberapa orang, ia tetap memancarkan aura yang kuat dan berteriak, kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kalau kau ingin menyanderaku, kau harus menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Saat percakapan berakhir, Sang Santa Bulan Zider berdiri, gerakannya bagaikan seekor kupu-kupu yang menari, sosoknya melayang di udara, mempertahankan postur memainkan sitar. Kemudian, sebuah melodi indah muncul dari sitar kuno tersebut, dan sebuah bulan sabit cahaya yang dapat dilihat secara visual muncul, secara bertahap mengembang menjadi bentuk setengah lingkaran dalam sekejap. Kekuatan cahaya bulan sabit itu sungguh menakjubkan. Dalam sekejap, pohon persik di sekitarnya terbelah dua, bunga persik berhamburan seperti pecahan, dan seluruh lingkungan menjadi kacau balau. Melihat serangan ini, Jiang Nansing mengambil langkah cepat, mencengkeram bilah pedang raksasa, dan melancarkan tebasan, menghalangi busur cahaya besar itu. Melihat ini, Liu Mei, sang saintes sitar bulan, mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Jiang Nansing menjilat bibirnya dan menunjukkan senyum sinis yang percaya diri, Nona Bulan Sitar, kenapa repot-repot? Perlawanan tidak ada gunanya. Lebih baik kau menyerah dengan patuh. Semuanya, bergabunglah denganku untuk menghalangi mundurnya Nona Bulan Sitar. Sang saintes sitar bulan berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk berpikir dia bisa melawan sekelompok orang ini. Namun, Yang Chen memperhatikan dengan penuh perhatian dari samping. Ada formasi dan penghalang di mana-mana, aku khawatir suaranya tidak akan tembus. Sulit untuk melarikan diri karena banyak rintangan di jalan, gumam Yang Chen dalam hati. Seperti dugaannya, saat Sang Suci Sitar Bulan mencoba melarikan diri, kabut merah berdarah meledak dari kejauhan, membentuk wajah-wajah hantu yang menghalangi jalannya, jelas karena teknik pembatasan. Saintes Munzider awalnya ingin melarikan diri ke tempat aman di Sekte Awan Langit, tetapi ketika wajah-wajah hantu menghalangi jalannya, dia langsung panik. Tak lama kemudian, para pengejar berhasil menyusul hanya dalam beberapa tarikan napas, menghalangi jalan Sang Suci Zider Bulan sepenuhnya. Sambil menggertakkan giginya, ia memasang kuda-kuda putus asa. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan utama gerbang api penyucian adalah Jiang Nansing, dan yang lainnya ada di sana untuk membantu. Dan dengan Jiang Nansing sebagai kekuatan utama, itu sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, Jiang Nansing, yang menghunus pedang raksasa berlumuran darah, tertawa terbahak-bahak, lalu melepaskan tebasannya sendiri.
Saat pedangnya terayun, gelombang darah bergulung-gulung seperti gunung, lapis demi lapis, langsung menuju ke arah Sang Suci Sitar Bulan. Sang Dewi Zidar Bulan sangat terkejut. Dengan tergesa-gesa, ia memainkan sitarnya, dan sebuah cahaya sabit muncul darinya, mencoba melarutkan gelombang darah Jiang Nansing. Namun, pertukaran ini menentukan hasilnya. Bulan sabitnya sangat tajam, tetapi tidak mampu menembus gelombang darah Jiang Nansing sama sekali. Terlebih lagi, Jiang Nansing menyatu dengan gelombang darah dalam sekejap dan muncul tiba-tiba, mengayunkan pedang horizontal langsung ke arah Saintes Zidar Bulan. Wajah Sang Suci Zidar Bulan berubah drastis, dan dia terus menggumamkan beberapa mantra dengan tangannya, tetapi sebelum dia bisa melepaskannya, gelombang darah menelannya. Saintes Zidar Bulan menjerit tajam, dan kemudian gelombang darah melemparkannya langsung ke area sungai darah Jiang Nansing. Begitu berada di dalam sungai darah, Sang Santa Bulan Sitar merasa seolah-olah ia telah memasuki rawa, tak mampu melarikan diri. Melihat sekeliling, ia melihat jiwa-jiwa dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang penuh kebencian di sungai darah, tersenyum jahat dan dingin padanya, membangkitkan rasa takut di hatinya. Meskipun Saintes Moon Zidar memiliki ketahanan mental yang luar biasa, dia menjadi putus asa dan takut saat melihat jiwa-jiwa yang penuh kebencian tak berujung di sungai darah, tubuhnya sedikit gemetar. Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini, karena dia telah melihat kejahatan dan keganasan gerbang api penyucian sebelumnya. Jiang Nansing, sebagai penguasa gerbang api penyucian, pasti memiliki banyak jiwa di bawah tangannya, apalagi, mereka yang mati di bawah tangannya kemungkinan besar tidak memiliki akhir yang baik. Sama seperti sekarang, mereka langsung dimasukkan ke dalam tekniknya dan disempurnakan menjadi salah satu jiwa di sungai darah, yang tidak dapat bereinkarnasi. Betapa menyedihkannya itu. Alasan mengapa Saintes Moon Zidar dikalahkan oleh Jiang Nansing dalam sekejap justru karena alasan ini. Dengan ribuan jiwa yang penuh dendam menggerogoti pikirannya dan mengganggu ki sejatinya, siapapun dengan level yang sama akan mudah dirugikan dalam pertempuran. Yang Chen sekarang tenggelam dalam pikirannya. Dengan tertangkapnya Sang Saintes Zidar Bulan, situasinya menjadi canggung. Awalnya dia berencana untuk menyelinap pergi sementara keduanya bertarung, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa tidak hanya ada formasi dan batasan di sekelilingnya, tetapi lokasinya juga merupakan tempat paling kritis dari Sekte Awan Langit. Apakah dia ingin melarikan diri sekarang? Kemana? Jika dia tertangkap mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia terjun ke Sungai Kuning. Saat itu tiba, semua orang akan mengira dia dari gerbang api penyucian. Saat memikirkan hal ini, Yang Chen juga penasaran tentang bagaimana orang-orang dari gerbang api penyucian berencana untuk pergi. Meskipun menggunakan formasi dan teknik pembatasan, Yang Chen yakin bahwa setelah satu pertempuran saja, orang-orang dari Sekte Awan Langit akan segera tiba. Sang Dewi Bulan Sitar juga memiliki keraguan yang sama dengan Yang Chen. Meskipun sempat panik, ia segera menenangkan diri, alisnya berkerut marah, dan berkata, Jiang Nansing, gerbang api penyucian, bahkan jika kau menangkapku sekarang, apa bedanya? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membiarkan Sekte Awan Langit Jiang Nansing sama sekali tidak menganggap serius ancaman Moon Zidar Saintes. Dia tertawa terbahak-bahak, sambil melirik ke arah Saintes Sitar Bulan dengan pandangan jenaka, memperlihatkan sikap tidak hormat yang nyata. Santo Moon Zidar, sudah kubilang, karena kami sudah di sini, kami bisa membawamu pergi. Aku tahu kau ingin mengulur waktu, menunggu orang-orang di sektemu datang menyelamatkanmu. Tapi, sayangnya, aku tidak akan menyerah begitu saja. Terima saja takdirmu, begitu kau berada di gerbang api penyucian, kami akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Jiang Nansing menjilat bibirnya. Pada saat ini, Sang Santa Bulan Sitar akhirnya panik. Ia tahu betul orang-orang seperti apa gerbang api penyucian itu, licik bak rubah dan rela melakukan apa saja demi mencapai tujuan mereka. Wilayah Sungai Besar adalah titik kumpul terbesar gerbang api penyucian. Konfrontasi dengan Sekte Awan Langit biasa terjadi di sana, dengan kedua belah pihak bagaikan api dan air, tak pernah bercampur. Jika dia jatuh ke tangan orang-orang ini, itu seperti seekor domba yang masuk ke sarang harimau, dan dia tidak akan pernah bisa lolos. Membayangkan dirinya dipermalukan oleh orang-orang gerbang api penyucian membuatnya merasa seolah-olah kematian akan menjadi pelepasan. Bawa dia pergi, perintah Jiang Nansing saat ini. Mendengar ini, bawahannya menatap Saintes Zidar Bulan dengan senyum sinis, siap menangkapnya dan pergi. Saintes Moon Zidar berjuang dalam hatinya, tetapi usahanya untuk melepaskan diri dari sungai darah sia-sia. Satu-satunya harapannya adalah orang-orang ini tidak akan bisa meninggalkan Sekte Awan Langit. Namun, tak lama kemudian, keputusasaan memenuhi wajah Sang Saintes Zidar Bulan. Karena, di hutan persiknya, ia melihat sebuah susunan teleportasi. Susunan ini memancarkan cahaya redup, dan jelas belum lama dibangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Saintes Zidar Bulan menggigit gigi cangkangnya, hampir tidak tahu apa yang telah terjadi. Santo Bulan Sitar, untuk membangun susunan teleportasi ini di hutan persikmu, gerbang api penyucian kita telah membayar harga yang sangat mahal. Membangun susunan ini tanpa disadari sungguh melelahkan. Jadi, menyerahlah.
Hahaha, ketika kita pergi melalui susunan ini, susunannya akan hancur. Bahkan jika orang-orang dari Sekte Awan Langit datang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat itu, kita pasti sudah sampai di bagian dalam gerbang api penyucian. Hahaha. Jiang Nansing semakin bersemangat saat berbicara, hampir tak mampu menahan emosinya yang meluap-luap. Ketika Sang Santa Bulan Sitar melihat ini, tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, ia melepaskan diri dari sungai darah, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menamparkan telapak tangannya ke kepalanya sendiri. Wanita suci sitar bulan akan bunuh diri. Ups, hentikan dia cepat. Sekelompok orang itu tidak menyangka bahwa Moon Zider Saintes begitu tegas, mencoba bunuh diri tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi. Saintes Moon Zider masih berharap, tetapi sekarang setelah susunan teleportasinya lengkap, dia tahu dia tidak bisa lepas dari nasibnya untuk ditangkap. Sebagai santo dari Sekte Awan Langit, ia telah berjuang melawan gerbang api penyucian selama beberapa generasi. Saat ditangkap, ia tak pernah ragu atau goyah. Tegas, tanpa ragu-ragu. Namun, Jiang Nansing mencibir, dan ketika Saintes Sitar Bulan hendak bunuh diri, dia hampir tidak bergerak. Akibatnya, Sang Dewi Zider Bulan terjatuh langsung dari langit dan terjun ke dalam sungai darah. Mengapa? Keputusasaan memenuhi wajah cantik Sang Saintes Zider Bulan. Pada saat paling kritis dalam percobaan bunuh dirinya, dia kehilangan seluruh kekuatannya dan tidak bisa bergerak lagi. Jiang Nansing berkata dengan nada meremehkan, "Nona Bulan Sitar, apa kau pikir sungai darahku hanya sandiwara? Setelah terpengaruh oleh sungai darahku, metode kultivasiku akan mengalir ke tubuhmu, hehe, seperti racun yang sangat beracun, mengendalikan hidup atau matimu. Jangan melawan lagi, saat ini, kau hanyalah domba tak berdaya yang berada dalam kendaliku." Setelah percakapan berakhir, Jiang Nansing dengan keras memperketat kendali atas Sang Suci Sitar Bulan dengan sungai darah. "Aku tidak menyangka kau masih bisa melarikan diri setelah terjebak oleh sungai darah. Aku benar-benar meremehkanmu. Baiklah, ayo pergi." Moon Zider Saintes menggigit bibirnya, matanya hanya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Seperti ini, sekelompok orang secara bertahap mendekati arah air teleportasi. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul entah dari mana. Kemudian, guntur emas yang dahsyat merobek sungai darah. Sungai darah yang mengalir deras itu terbelah secara paksa oleh kilat emas tersebut. Segera setelah itu, sebuah tangan besar terbuat dari api mencengkeram Sang Suci Zider Bulan dan segera membawanya pergi dari sungai darah. Sang Santa Bulan Sitar sudah putus asa, bahkan meneteskan air mata karena enggan dan malu. Namun siapa sangka, tepat saat air matanya jatuh, sesosok muncul entah dari mana dan menyelamatkannya dari kesengsaraan. Orang ini tidak lain adalah Yang Chen, yang telah lama menunggu di dekatnya. Yang Chen awalnya tidak berencana menyelamatkan Saintes Moon Zider. Dia memiliki terlalu banyak hal yang harus ditangani saat ini dan tidak berani melangkah ke dalam air berlumpur ini. Namun setelah dipikir-pikir, jika dia tidak membantu Saintes Moon Zider, cepat atau lambat dia akan ditemukan oleh anggota Sekte Awan Langit lainnya. Ketika saat itu tiba, dia akan diperlakukan sebagai orang gerbang api penyucian, dan akan sulit untuk membalikkan keadaan. Yang Chen merasa ia harus melawan orang-orang gerbang api penyucian dan menyelamatkan Sang Suci Sitar Bulan. Kemudian, ia berhasil menemukan alasan untuk mengatakan bahwa kemunculannya di tempat kejadian tidak disengaja, sehingga Sekte Awan Langit dapat memperlakukannya dengan baik. Kini setelah melihat kekuatan Jiang Nansing dan rakyatnya yang sesungguhnya, Yang Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Ia tidak ingin melawan sekelompok orang ini, jadi setelah menyelamatkan Sang Suci Moon Zider, ia berbalik dan melarikan diri. Saintes Moon Zider menatap Yang Chen dengan heran. Awalnya, ia memperhatikan Yang Chen, dan bahkan ketika semua orang gerbang api penyucian lainnya keluar, Yang Chen tidak pernah muncul. Saat itu, ia bingung dan berasumsi bahwa Yang Chen sedang mencari gerbang api penyucian, bersembunyi dan tidak keluar. Siapa yang mengira bahwa Yang Chen tidak berada di pihak yang sama dengan gerbang api penyucian? Siapa orang ini? Jiang Nansing awalnya terkejut, mengira sesuatu telah terjadi. Setelah melihat bahwa Yang Chen hanyalah dewa sejati tahap awal, ia menjadi marah. "Nak, beraninya kau? Mau kemana?" Begitu kata-katanya jatuh, kabut darah yang sangat besar meledak di seluruh hutan persik. Kabut darah ini berubah menjadi wajah-wajah hantu dan makhluk-makhluk jahat lainnya, dengan paksa menghalangi jalan Yang Chen. Meskipun guntur emas Yang Chen memiliki efek menekan pada makhluk jahat, wajah-wajah hantu ini terbentuk dari evolusi larangan, membuatnya sulit baginya untuk menghadapinya dalam sekejap. Pada saat ini, Jiang Nansing dan yang lainnya menjadi cemas. "Hentikan dia, tinggalkan Moon Zider Saintes dan bunuh anak ini. Jangan tinggalkan satu pun yang selamat. Cepat!" teriak Jiang Nansing dengan marah. Dia sudah bisa merasakan orang-orang dari Sekte Awan Langit mendekat, dan orang-orang itu tidak bisa diremehkan. Tentu saja, orang-orang di bawah komando Purgatory Gate tidak berani mengendur, dan mereka semua menyerang, berniat untuk membalas dendam dengan Yang Chen. Yang Chen awalnya berencana untuk melarikan diri, tetapi sekarang jalannya terhalang, dia tidak punya pilihan selain menjatuhkan Moon Zider Saintes tanpa sepatah kata pun.
Sang Dewi Bulan bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih sebelum dilempar ke tanah dengan kasar oleh Yang Chen. Setelah mengerang tertahan, ia menatap lurus ke arah Yang Chen dan orang-orang gerbang api penyucian di langit. Jika memungkinkan, Yang Chen sebenarnya akan cukup lembut terhadap wanita. Namun keadaan sekarang berbeda, dia tidak punya waktu untuk memedulikan rincian, dia hanya melihat murid-murid gerbang api penyucian di sekelilingnya. Baru saja, saat Golden Thunder berhadapan dengan Blood River, dia telah membuat keputusan. Dikatakan bahwa guntur emas yang murni miliknya memiliki efek penahan yang mengerikan terhadap metode kultivasi jahat, tetapi dia baru menemukan ketika dia bergerak bahwa guntur emasnya memang menahan metode gerbang api penyucian, tetapi tampaknya sedikit lebih lemah dibandingkan jika berhadapan dengan anggota sekte hantu ganas. Inilah yang membuatnya benar-benar serius. Dia mungkin bisa menangani 10 orang dari sekte hantu ganas sekaligus, tetapi sekarang, berurusan dengan orang-orang dari gerbang api penyucian akan sedikit lebih sulit. Bunuh dia. Orang-orang dari gerbang api penyucian semuanya putus asa, dan mereka segera mengambil tindakan, menyerang Yang Chen bersama-sama. Saintes Moonzider tak kuasa menahan rasa khawatirnya terhadap Yang Chen. Kekuatannya baru berada di tahap awal alam dewa sejati. Apa yang bisa ia lakukan untuk melindunginya? Dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian Yang Chen, tetapi dia tidak dapat menolongnya saat ini. Tetapi ketika dia mengira situasi Yang Chen tidak akan berakhir baik, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Kemanapun Yang Chen pergi, dia langsung membunuh 2 kultivator jahat tahap awal alam dewa sejati dari gerbang api penyucian. Api yang mengerikan menyala di tangannya, dan 2 kultivator jahat dari gerbang api penyucian langsung berubah menjadi ketiadaan. Inilah asal mula api aneh milik Yang Chen. Gerakan inilah yang membuat takut para pembudidaya jahat di sekitarnya. Apa teknik ini? Sekelompok kultivator jahat berkeringat ketakutan. Jiang Nansing juga terkejut. Ia tidak tahu apa yang diandalkan Yang Chen untuk langsung membunuh lawan selevelnya, bahkan lawan yang berada di tahap dewa sejati tengah. Namun, Jiang Nansing juga bukan lawan yang mudah. Melihat anak buahnya tak tertandingi, ia pun melompat dengan marah. Nak, aku ingin melihat siapa dirimu. Saat Jiang Nansing bergerak, sungai darah yang bergejolak jatuh dari langit, lalu menyapu Yang Chen dari segala arah. Melihat sungai darah runtuh, jantung Yang Chen berdebar kencang, dan ia tak berani lengah. Ia segera membuka Golden Thunder-nya. Di tengah suara berderak, ia membuka celah berdarah di sungai darah. Dengan guntur emas, tidak mudah bagi sungai darah untuk menyakiti Yang Chen. Melihat ini, Jiang Nansing tercengang dan tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Ia melancarkan serangan dengan telapak tangan. Saat telapak tangan itu mengenai tanah, udara di sekitarnya terasa menegang. Kemudian, tanah mulai bergetar, dan angin bertiup kencang. Segera setelah itu, tangan berdarah besar sebesar gunung turun dari langit, mendorong ke arah Yang Chen. Di dalam tangan berdarah raksasa ini, tersembunyi sedikit jejak Dao Inten. Yang Chen memikirkan ki primitifnya. Ki primitifnya juga mengandung aura Dao Inten. Awalnya ia mengira dirinya istimewa, tetapi ia tidak menyangka Jiang Nansing juga memilikinya. Tampaknya Jiang Nansing bukanlah kultivator alam dewa sejati akhir biasa. Seperti dugaan Yang Chen sebelumnya, tekanan yang memancar darinya jauh lebih kuat daripada kultivator alam dewa sejati akhir rata-rata. Yang Chen kesulitan menghadapi serangan telapak tangan yang mengandung sedikit Dao Inten, jadi dia harus mengeluarkan kemampuan aslinya. Roh Yuan Api, keluar. Yang Chen memanggil Roh Yuan Api. Roh Yuan Api meninggalkan tubuhnya dalam sekejap, berubah menjadi bola asal api aneh, sama ganasnya dengan tangan darah, dan bertabrakan langsung dengannya. Ledakan. Rasanya seperti 2 gunung raksasa saling bertabrakan, menciptakan pemandangan yang menyejukkan hati setiap orang. Jiang Nansing tidak meremehkan Yang Chen, bahkan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan jurus pamungkas ini, ia mengira Yang Chen sudah tamat. Namun siapa sangka aura Yang Chen masih ada, dan tangan berdarahnya malah patah. Bagaimana mungkin? Tanganku yang berdarah, yang mengandung embrio niat Dao darah hantu, benar-benar dipatahkan oleh anak ini. Jiang Nansing terkejut. Dalam kultivasi dan niat Dao, dia seharusnya menekan Yang Chen. Namun, sekarang, tanpa memberinya waktu untuk berpikir, Jiang Nansing melihat sekilas sosok yang terbakar api tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok ini adalah roh Yuan Api Yang Chen, dan sekarang menggunakan asal api aneh untuk menamparkan Jiang Nansing. Jika terkena Origin of Strain Fire, bahkan Jiang Nansing pun akan menderita luka parah. Namun, ia memang lawan yang tangguh, dan wajah hantu raksasa muncul di belakangnya tepat sebelum api hendak mengenainya. Wajah hantu itu membuka taringnya yang ganas dan langsung menelan asal api aneh. Roh Yuan Api Yang Chen tak dapat menahan diri untuk mundur, menatap wajah hantu misterius ini. Ia benar-benar bisa menelan asal mula api asing. Namun, jelas bahwa wajah hantu ajaib ini pun tak mampu mengendalikan kekuatan api asing. Tak lama setelah menelan api asing, wajah hantu itu mengejang dan menghilang dalam kepulan asap dari 7 lubang. Melihat hal ini, Jiang Nansing benar-benar terkejut. Wajah hantunya telah dipupuk selama bertahun-tahun dan secara khusus digunakan untuk melindungi diri dari serangan diam-diam dari belakang.
Setelah diserang, wajah hantu ini pasti akan melakukan aksi yang luar biasa. Namun sekarang, setelah menelan kekuatan musuhnya, ia malah menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa tahan? Dalam kemarahan yang meluap-luap, dia ingin bergerak lagi. Namun, orang-orang di bawah buru-buru mengingatkannya, "Saudara Jiang, ayo pergi. Orang-orang dari Sekte Awan Langit sedang datang. Kalau kita tidak pergi sekarang, sudah terlambat." Bagaimanapun, Jiang Nansing tidak bisa menerima hasil seperti itu. Ia hendak membawa anak buahnya dan pergi ketika Cheng Yaojin tiba-tiba muncul, menggagalkan rencana mereka dan menghancurkannya sepenuhnya. "Santo Moonzider, karena aku tidak bisa membawamu bersamaku, kau akan mati di sini. Seperti yang kukatakan sebelumnya, hidup dan matimu ada di tanganku sekarang karena kau terpengaruh oleh metode kultivasiku," kata Jiang Nansing dengan marah. Pupil matanya mengerut, sang saintes Zider Bulan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, pada saat ini, Yang Chen dengan cepat mendarat, tanpa penjelasan apapun, dan segera meraih tangan Moonzider Saintes. Saintes Moonzider teringat perlakuan kasar Yang Chen padanya pada awalnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan pada saat kritis ini. Yang Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menyalurkan Golden Thunder yang bergulir ke tubuh Moonzider Saintes. Segera setelah itu, Moonzider Saintes merasakan kenyamanan yang tak dapat dijelaskan di seluruh tubuhnya. Sementara itu, wajah Jiang Nansing berubah marah saat dia mengepalkan tinjunya dalam upaya untuk mengakhiri hidup sang saintes sitar bulan. Namun Moonzider Saintes tidak mengalami masalah apapun, tetap terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat ini, Jiang Nansing tidak dapat menahan diri lagi. Bagaimana ini mungkin? Jiang Nansing meraung. Dia memikirkan petir emas yang baru saja ditransfer oleh Yang Chen, dan menatapnya dengan tajam. "Nak, apakah kamu yang baru saja melakukannya?" Saintes Moonzider juga tahu bahwa itu pasti karena Yang Chen. Kalau tidak, dia mungkin sudah dibunuh oleh Jiang Nansing saat ini. Metode kultivasinya benar-benar jahat, dan dengan sejumlah besar sungai darah yang mengalir di dalam tubuhnya yang belum dikeluarkan, tidak aneh jika Jiang Nansing bisa membunuhnya kapan saja. Tentu saja, justru karena inilah Yang Chen mampu menyelamatkannya, membuat orang lain merasa tersentuh. Guntur emas yang murni milik Yang Chen tidak memiliki kekuatan alami, tetapi ia unggul dalam menahan segala macam kejahatan. Setiap makhluk jahat yang menyentuh guntur emas akan dihancurkan oleh kekuatan yang murni. Saintes Moonzider memang terkena teknik jahat Jiang Nansing. Namun, di hadapan Yang Chen, hal itu bukan masalah. Ia hanya perlu memasukkan Golden Thunder ke dalam tubuhnya, dan ia dapat membantunya mengatasi kesulitannya dan melarutkan teknik jahat di tubuhnya. Pada saat ini, dia berbicara perlahan sambil mendesah, "Maafkan aku, semuanya, hari ini, Saintes Moonzider mungkin tidak bisa meninggalkan Sekte Awan Langit dan pergi ke gerbang api penyucian bersama kalian." Jiang Nansing menggertakkan giginya, penuh kebencian. Para Master Elit gerbang api penyucian mereka telah memeras otak untuk menangkap Sang Suci Sitar Bulan, mencoba segala cara yang mungkin. Namun, mereka tiba-tiba dihentikan oleh seseorang di tahap Dewa Sejati awal, yang merusak semua rencana mereka hari ini. Dia tidak mau menerima hal ini. Namun seseorang di sampingnya dengan cemas mengingatkannya, "Kakak tertua, kalau kita tidak pergi sekarang, sudah terlambat." Mendengar ini, Jiang Nansing tidak punya pilihan selain mengambil keputusan saat itu juga, karena dia tahu jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak akan mampu melawan banyak prajurit dan tokoh kuat Sekte Awan Langit. "Kami mundur. Tapi nak, gerbang api penyucian akan mengingatmu. Beraninya kau merusak rencana baik kami. Akan kubuat kau berharap mati saja." Jiang Nansing mengancam dengan nada sinis sebelum memimpin orang-orangnya ke dalam susunan teleportasi. Tak lama kemudian, susunan teleportasi berkedip, dan Jiang Nansing menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, sejumlah besar prajurit mundur dengan cepat, meninggalkan barisan teleportasi satu demi satu. Ketika semua orang telah meninggalkan susunan teleportasi, cahaya susunan itu tiba-tiba redup dan runtuh dalam sekejap. Yang Chen tahu bahwa sisi lain dari susunan teleportasi telah hancur, jadi wajar saja, susunan ini tidak berguna sekarang. Bagi Sang Suci Zider Bulan, ini merupakan hal tersulit untuk diterima. Ia menatap kosong ke arah Jiang Nansing dan anak buahnya yang pergi dengan enggan, lalu menatap Yang Chen yang berdiri sendirian di dataran tinggi. Ia hampir tak percaya bahwa seseorang di tahap Dewa Sejati awal bisa melindunginya dari tangan begitu banyak tokoh kuat seperti Jiang Nansing. "Bolehkah aku bertanya, dari Istana Sekte Awan Langit yang mana kau berasal?" tanya Sang Suci Sitar Bulan dengan heran. Ia sama sekali tidak terkesan dengan Yang Chen dan ingin berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi ia hanya merasakan tubuhnya kesemutan dan ambruk sambil menjerit sebelum sempat berdiri. Melihat penampilan halus Moonzider Saintes, hati Yang Chen pun melunak. Meskipun dia telah menggunakan guntur emas untuk membuka hambatan kultivasinya, dia belum pulih sepenuhnya. Yang Chen ragu sejenak, merasa bahwa jika dia ingin tetap aman di dalam Sekte Awan Langit, dia harus bergantung pada Saintes Sitar Bulan. "Putri Yuekin, aku bukan anggota Sekte Awan Langit," kata Yang Chen.
Lalu, siapa kau? Saintes Moon Zider terkejut. Memang, teknik yang digunakan Yang Chen barusan bukan milik sekte manapun dari sekte awan langit mereka. Yang Chen tersenyum getir, Putri Yuekin, yah. Nama saya Yang Chen, dan saya berasal dari sekte Suandao. Sejujurnya, saya tidak bermaksud untuk menginjakkan kaki di sini, tetapi karena beberapa alasan khusus, saya tidak sengaja datang ke sekte awan langit. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Saintes Moon Zider hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika tiba-tiba sekelompok besar prajurit menyerbu dari kejauhan. Baru saja terjadi keributan di hutan persik sang putri. Cepat, lihat apakah Putri Yuekin dalam bahaya. Ada bau darah di sekitar sini. Itu dari teknik Purgatory Gate. Mereka sangat jahat. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Saya harap Putri Yuekin baik-baik saja. Selama beberapa saat, diskusi Ryu terus-menerus terdengar, diiringi dengan datangnya sekelompok besar tokoh alam dewa sejati yang kuat dari jauh. Dan pemimpinnya memang berada di alam dewa sejati akhir, tidak jauh berbeda dari Jiang Nansing, dan aura mereka juga tidak jauh lebih buruk. Meskipun dia mungkin tidak sebaik Jiang Nansing, itu sudah cukup untuk menilai bahwa dia adalah seorang master. Yang Chen melirik dan melihat bahwa dia tampak seperti seorang pria muda dengan kulit putih dan penampilan yang tampan. Sekilas, pria ini tampak seperti orang baik yang layak dijadikan teman. Namun, setelah diamati lebih dekat, Yang Chen menyadari bahwa ia telah berkultivasi selama hampir 200 tahun, dan masih sangat peduli dengan penampilannya. Hal ini cukup untuk menilai bahwa ia seorang munafik. Adik Yuekin, kamu baik-baik saja. Begitu pria ini muncul, dia tersenyum hangat, memberikan perasaan yang menghangatkan hati. Saintes Moon Zider mengangguk pelan, aku baik-baik saja, dan tidak ada masalah. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior Guangsheng. Putri Yuekin, apa yang terjadi barusan? Kami menemukan pembatas dan susunan kidarah yang dipasang oleh gerbang api penyucian di sekitar sini. Apakah orang-orang dari gerbang api penyucian muncul di sini? Ya, apa yang terjadi? Saintes Moon Zider melirik orang-orang di sekitarnya dan menarik napas dalam-dalam, baru saja, orang-orang dari gerbang api penyucian datang ke sini dan hampir menangkapku. Semua susunan dan batasan ini dibuat oleh mereka. Apa? Guangsheng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak marah, bagaimana mungkin orang-orang dari gerbang api penyucian muncul di sekte awan langit kita? Adik perempuan, apakah kau terluka oleh mereka? Dan siapa kau? Ketika pembicaraan berakhir, Guangsheng menatap Yang Chen dengan dingin, tanpa sadar memperlihatkan sikap yang dingin karena Yang Chen begitu dekat dengan Saintes Moon Zider. Sang Santa Moon Zider menjelaskan, kakak senior Guangsheng, bantuan kakak inilah yang menyelamatkan saya dari hampir ditangkap oleh orang-orang gerbang api penyucian. Kalau bukan karena dia, saya mungkin sudah dibawa pergi oleh mereka sekarang. Mendengar ini, Guangsheng langsung menatap Yang Chen dengan tatapan bertanya, lalu berkata dengan dingin, saudari muda Moon Zider, sungguh aneh orang-orang dari gerbang api penyucian tiba-tiba muncul di sekte awan langit kita lalu menghilang secara misterius. Sekarang orang aneh lain muncul dan melindungimu. Jangan mudah tertipu olehnya. Nak, saudari mudaku terlalu murni dan baik hati. Dia mungkin percaya padamu, tapi aku tidak. Siapa kau? Apa niatmu? Dan mengapa kau mendekati saudari muda Yuekin? Yang Chen tidak senang dengan pertanyaan agresif Guangsheng, tetapi ia terpaksa menurutinya. Meskipun ingin mengungkapkan identitasnya, ia memutuskan untuk merahasiakannya dan berkata, nama saya Yang Yi, dan saya tidak sengaja datang ke sini saat bermain dengan gulungan jimat yang mirip dengan jimat pergeseran agung. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Guangsheng mencibir, siapa yang kau coba tipu? Bermain-main dengan jimat pergeseran agung. Kau pikir aku bodoh? Tangkap dia, adik junior, jangan mudah tertipu. Coba pikirkan, anak ini baru di tahap dewa sejati awal. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Kau bahkan tidak bisa menghadapi lawan-lawan di tahap dewa sejati tengah, tapi dia bisa melindungimu. Dia pasti sedang mempermainkan orang-orang gerbang api penyucian. Mendengar ini, orang-orang dari sekte awan langit di sekitar mereka juga merasa itu masuk akal. Benar saja, bagaimana mungkin Yang Chen, seorang dewa sejati tahap awal, berhasil menyelamatkan orang suci sitar bulan dari orang-orang di gerbang api penyucian yang memiliki kemampuan untuk menyakitinya dan membawanya pergi. Tidak peduli waktu kemunculannya dan hal lainnya, itu sangat mencurigakan. Yang Chen tidak mengungkapkan namanya karena dia memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Zhang Suelian, dan tempat ini dekat dengan Sekte Taiyi, menyebabkan kekacauan yang tidak perlu. Saintes Moon Zider menerimanya sekarang, tetapi melihat orang-orang ini sekarang, mereka tampaknya bukan orang baik, jadi wajar saja, dia tidak akan jujur kepada mereka. Awalnya, ia khawatir tidak akan bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas. Kini, ia benar-benar pusing. Ia harus berada di posisi inti Sekte Awan Langit, di mana bagaimanapun ia menjelaskannya, tak seorang pun akan mendengarkannya. Tepat saat Yang Chen kehabisan akal, Sang Suci Sitar Bulan tiba-tiba menjadi marah. Dengan wajah galak, ia berkata, apa maksudmu, saudara senior Guangsheng?
Apa menurutmu aku seharusnya dibawa pergi oleh gerbang api penyucian dan tidak seharusnya dilindungi oleh orang lain? Guangsheng tahu temperamen saintes Moonzider yang meledak-ledak. Melihatnya marah, ia langsung melunak dan meminta maaf sambil tersenyum, adik junior, kau terlalu percaya pada orang lain. Yang Yi ini punya banyak masalah. Dengarkan aku, tangkap saja dia, dan aku punya beberapa cara untuk membuatnya menunjukkan sifat aslinya dan menyatakan niatnya yang sebenarnya. Yang Chen juga marah sekarang. Apakah mereka pikir dia mudah diganggu? Yang Chen berkata dengan dingin, saudara-saudara senior dan junior dari Sekte Awan Langit, kurasa penjelasanku sudah cukup jelas. Jika aku memang punya motif tersembunyi, aku bisa saja bekerja sama dengan orang-orang gerbang api penyucian sebelumnya dan langsung menculik wanita suci Moonzider. Untuk apa aku bersusah payah? Soal penangkapanku, aku, Yang Yi, tidak bersalah. Jika ada yang ingin menangkapku, mohon maafkan aku karena tidak mengikuti perintah. Jika kalian merasa aku tidak punya kualifikasi dan kemampuan untuk menyelamatkan Putri Yue Qin, kalian bisa mencobanya, dan aku, Yang Chen, akan selalu mendampingi kalian. Membiarkan dirinya dipenjara oleh orang-orang ini. Menyerahkan nasibnya kepada orang asing di kehidupan yang asing ini. Sungguh lelucon. Paling buruk, dia akan memutuskan hubungan dengan Sekte Awan Langit. Dengan Ye Kun, kepala sekte, yang melindunginya, mungkin tidak akan menimbulkan kehebohan besar di dunia manusia, tetapi dia pikir tidak akan sulit untuk pergi dengan selamat dari Sekte Awan Langit. Melihat Yang Chen, orang luar, berani bertindak begitu arogan di dalam Sekte Awan Langit, Guangsheng tak dapat menahan diri untuk mencibir. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku menguji kemampuanmu. Guangsheng, penuh penghinaan, melangkah maju untuk bertarung. Namun, pada saat ini, Sang Suci Moonzider berteriak dengan tegas, hentikan kalian semua. Apa kalian sudah melupakanku? Saintes Moonzider tidak mengerti mengapa Yang Chen tidak mengungkapkan identitas aslinya, tetapi dia tetap percaya bahwa Yang Chen bukan orang jahat. Dia berdiri di depan Guangsheng dengan nada dingin, membuatnya mengurungkan niat untuk menyerang. Adik junior, kau. Guangsheng menjadi semakin kesal ketika melihat Moonzider menghalangi jalannya. Semakin dia melakukan ini, semakin dia merasa bahwa adik perempuannya dan Yang Chen memiliki hubungan yang luar biasa, yang tidak dapat dia tahan. Karena di matanya, Moonzider adalah miliknya. Wanita suci Moonzider berkata dengan dingin, kakak senior Guangsheng, kalau aku bilang tidak apa-apa, ya sudahlah. Kau tidak akan sampai melanggar perintahku, kan? Dengan ekspresi canggung, Guangsheng tidak bisa protes karena status Moonzider Saintes jauh lebih tinggi darinya. Memikirkan betapa antusiasnya dia ditanggapi dengan ketidakpedulian yang dingin, Guangsheng menahan amarahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukan seperti itu, kami hanya khawatir padamu, adik junior. Terima kasih atas niat baik Anda, tetapi saya sudah memperlakukan saudara Yang Yi sebagai tamu terhormat di sekte ini. Anda tidak boleh memiliki niat buruk terhadapnya, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, Moonzider Saintes memperingatkan. Meski ia dikenal sebagai cabai kecil, ia tetap memahami prinsip paling dasar, yakni rasa syukur dan timbal balik. Memikirkan bagaimana ia akan dibawa ke gerbang api penyucian jika bukan karena kemunculan Yang Chen, ia bahkan tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Setiap kali memikirkannya, ia merasa hampir melangkah ke kedalaman jurang, dan Yang Chen lah yang muncul bak Dewa Surgawi untuk menyelamatkannya. Tidak peduli apakah Yang Chen punya niat jahat terhadapnya atau tidak, itu urusannya sendiri. Mendengar Saintes Moonzider membela Yang Chen sedemikian rupa, Guangsheng merasa bahwa semuanya adalah kesalahan Yang Chen. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saudari Yue Qin, kau terlalu serius menanggapi ini. Itu hanya kesalahpahaman, dan saudara Yang Yi, kami agak gegabah tadi, mohon maafkan kami. Guangsheng tertawa datar, melambaikan tangannya, dan membawa sekelompok orang itu pergi. Yang Chen tidak benar-benar mempercayai Guangsheng ketika melihatnya tiba-tiba menjadi baik. Guangsheng ini jelas tipe orang yang menunjukkan wajah berbeda di dalam dan luar. Mempercayainya berarti membayar harga yang mahal. Setelah orang-orang ini pergi, Moonzider Saintes tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Yang Chen, mengapa Anda tidak langsung memberitahu saya identitas dan latar belakang Anda yang sebenarnya? Mengapa Anda berbohong dan mengatakan bahwa Anda adalah Yang Yi? Jika Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari Sekte Suandao, saya yakin saudara senior Guangsheng tidak akan mendesak Anda sekeras itu. Masalah ini panjang ceritanya, dan aku, Yang Chen, sudah punya cukup banyak musuh. Lebih aman pakai nama palsu kalau di luar untuk menghindari incaran. Kuharap Putri Yue Qin bisa membantuku merahasiakannya, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Guangsheng akan mengampuni dia hanya karena dia berasal dari Sekte Suandao, tapi dia tetap menjelaskan sedikit. Mendengar Yang Chen tidak ingin berkutat pada masalah ini, Moonzider Saintes tidak mengejarnya secara agresif, namun sifat gigihnya tidak mudah diredakan. Setelah diinterogasi Guangsheng, ia berkata, Saudara Yang Chen, meskipun saudara senior Guangsheng tidak lagi mengejarmu, aku tetap ingin bertanya, bagaimana kau bisa ada di sini?
Alasan menggunakan jimat pergeseran agung terlalu mengada-ada. Aku tidak akan percaya jika aku jadi kau, dan karena kau dari Sekte Suandao, kau tidak ada hubungannya dengan Sekte Awan Langit. Mengapa kau datang ke wilayah Sungai Besar? Tanya Moon Zider Saintes dengan waspada. Yang Chen tahu bahwa kewaspadaan ini tak terelakkan, dan ia tak bisa menahan rasa getir. Beginikah caramu memperlakukan dermawanmu? Aku hanya tidak ingin tertipu. Seluruh keberadaan saudara Yang Chen pasti penuh dengan rahasia, kan? Kata Moon Zider Saintes. Yang Chen terbatuk 2 kali, mengetahui bahwa dia harus memberikan penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini, jika tidak, tidak akan mudah untuk mengakhirinya. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu, tapi aku menginjak susunan teleportasi dan tak sengaja terkirim ke sini. Lingkaran sihir itu sepertinya menghubungkan utara dan selatan, dan aku tidak tahu kemana akhirnya akan mengarah. Aku tiba di sini tanpa sengaja. Jika aku harus mengatakan yang sebenarnya, Putri Yuekin, aku memang tidak ingin ikut campur dalam masalah ini sejak awal, dan aku bisa saja pergi begitu saja. Alasan aku menyelamatkanmu adalah karena masalah ini tidak logis. Sekarang, bagaimanapun, aku masih harus berterima kasih kepada Putri Yuekin karena telah membelaku. Yang Chen tertawa getir. Mendengar ini, wajah Nyonya Suci Yuekin berubah dingin, dan dia mendengus marah. Jika aku tahu itu sebelumnya, aku tidak akan mencari perlindunganmu. Dia merasa kesal karena Yang Chen tidak berniat menyelamatkannya sejak awal, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa kata-kata Yang Chen agak dapat dipercaya. Lagi pula, Yang Chen pada awalnya tidak mengenalnya, dan meskipun dia cantik, dia tidak punya alasan untuk menarik banyak musuh kuat dari gerbang api penyucian hanya untuknya. Meskipun ia mengerti alasannya, ia tak kuasa menahan amarahnya yang memuncak. Semudah itukah baginya untuk mengabaikan penyelamatannya, mengingat faktor-faktor yang tak terjelaskan? Itu sangat menyebalkan. Yang Chen tahu bahwa Nyonya Suci Yuekin sedang marah, dan menyesal telah menyebutkannya. Ia buru-buru menjelaskan, tentu saja, setelah menyelamatkan Putri Yuekin, aku menyadari bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Putri Yuekin sangat pengertian, cantik, dan luar biasa. Jika aku tidak menyelamatkannya, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Kata-katamu manis, dan aku tahu kau belum berkultivasi selama 50 tahun. Aku jauh lebih tua darimu, dan akan memalukan berdebat denganmu. Aku akan melupakannya dan tidak akan mencari masalah denganmu, kata Nyonya Suci Yuekin. Tidak hanya usianya yang lebih tua, tetapi usianya hampir satu generasi berbeda dari Yang Chen. Usia kultivasinya tidak terlalu panjang, dan menurut standar normal, dia masih dianggap muda. Adapun Yang Chen, dia seperti pohon muda yang belum tumbuh sepenuhnya. Mengapa sekte-sekte tersebut mensyaratkan para kultivator berusia di bawah 50 tahun? Karena para kultivator pada usia tersebut mudah dilatih. Setelah usia tersebut, kultivasi mereka hampir tidak berubah, dan potensi masa depan mereka akan mudah ditentukan. Yang Chen bahkan belum mencapai usia 50 tahun, dan telah memasuki tahap awal dewa sejati, jadi siapa yang bisa memprediksi potensi masa depannya? Ngomong-ngomong, aku jadi lebih mengagumi Sekte Suandao berkatmu. Dulu, pemahamanku tentang Sekte Suandao adalah tempat yang penuh gejolak karena letaknya di perbatasan berbagai ras, sehingga sulit untuk mengembangkan bakat. Sepertinya aku sangat kurang informasi, kata Nyonya Suci Yuekin. Putri Yuekin terlalu memujiku, aku tidak pantas disebut. Yang Chen menjawab dengan rendah hati. Mulut Nyonya Suci Yuekin melengkung ke atas, tidak menganggap serius kata-kata Yang Chen, dan berkata, baiklah, adik kecil Yang Chen, ikutlah denganku. Aku akan menyiapkan kamar istirahat yang nyaman untukmu, dan kau bisa beristirahat di Istana 100 Yinku untuk sementara waktu. Yang Chen sebenarnya ingin segera pergi, tetapi setelah berpikir, dia menyadari bahwa dia akan sama sekali tidak mengenal daerah Dahe jika dia pergi dan berkeliaran dengan tergesa-gesa pasti tidak akan membawa manfaat apapun. Lagi pula, pergi terburu-buru akan membuat orang berpikir bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Tidak perlu baginya untuk bersusah payah, jadi dia menjawab, terima kasih atas niat baikmu, Putri Yuekin, dan atas kesulitan yang telah kau berikan. Di bawah pengaturan Putri Yuekin, Yang Chen menetap di Istana 100 Yin. Hutan persik ini adalah bagian dari wilayah Istana 100 Yin. Dalam perjalanan, Yang Chen mempelajari lebih banyak tentang Istana 100 Yin. Ada alasan mengapa gerbang awan langit dianggap sebagai kekuatan tertinggi di antara 12 wilayah. Seluruh gerbang awan langit memiliki total 6 sub-istana. Setiap sub-istana memiliki seorang kepala istana, yang merupakan pusat kekuatan tahap nirvana. 6 sub-istana melambangkan bahwa gerbang awan langit memiliki setidaknya 6 pusat kekuatan tahap nirvana. Karena itulah Yang Chen memiliki pendapat lebih tinggi terhadap Cloud Sky Gate. Dalam pengetahuannya tentang Sekte Suandao, hanya ada satu Master Sekte yang berada di tahap nirvana, dan ada satu lagi yang tersembunyi secara rahasia. Mereka mungkin memiliki paling banyak 2 atau 3 pembangkit tenaga listrik tahap nirvana. Gerbang langit awan memiliki 6 di permukaannya, menunjukkan betapa luas dan kayanya bakat wilayah dataran tengah, yang berbatasan dengan 12 wilayah lainnya.
Yang Chen juga menanyakan beberapa hal mengenai para ahli alam kendaraan agung yang ada di dalam gerbang langit awan, namun Nyonya Suci Yue Qin tampak ragu-ragu dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sedangkan untuk Istana 100 Yin, secara resmi merupakan guru dari Nyonya Suci Yue Qin, murid dari 100 Yin tertinggi. Guang Sheng juga salah satunya. Adapun 100 Yin tertinggi, Yang Chen tahu bahwa dia sedang dalam pengasingan, dan dia tidak tahu banyak hal lain. Dalam perjalanan, dia mengamati Istana 100 Yin dan menyadari bahwa para talenta di sini memang setingkat lebih tinggi daripada Sekte Suandao. Bahkan beberapa gadis pelayan berada pada tahap Spirit Plate di usia muda. Selain itu, Yang Chen juga melihat sejumlah individu yang sangat berbakat pada periode integrasi, dan bahkan beberapa pada fase setengah dewa, meskipun jumlah mereka sedikit. Maka, Yang Chen pun menetap di Istana 100 Yin, dan masalah itu tidak menimbulkan keributan apapun di Istana 100 Yin. Namun, bagi Nyonya Suci Yue Qin, itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Karena dia diam-diam menyelidiki masa lalu Yang Chen. Dia juga telah mengorganisasikan banyak prestasinya yang luar biasa. Jenius nomor 1 di Sekte Suandao, murid sejati. Muda dan sembrono, membuat orang gila, bahkan berani tidak menghormati Zhang Suelian dari Sekte Taiyi, mengakuinya sebagai wanita miliknya. Mendominasi medan perang, masuk daftar Crouching Dragon di usia muda. Salah satu dari 4 Raja Surgawi di medan perang setengah dewa. Diserang klan binatang raksasa, dan sudah menemui kematian yang malang. Menurut rumor, dia baru bergabung dengan Sekte Suandao selama sekitar 10 tahun, dan secara mengejutkan telah maju dari tahap mulia emas ke tahap setengah dewa. Salah satu dari pencapaian ini tentu saja merupakan sesuatu yang layak dibanggakan, tetapi Yang Chen tidak pernah menyebutkannya dan tidak pernah menceritakannya kepadanya. Hal yang paling penting adalah jika Yang Chen benar-benar mencapai tahap demi dewa dalam waktu 10 tahun setelah bergabung dengan Sekte Suandao, informasinya akan salah. Apa yang dilihatnya sekarang bahkan lebih bertentangan dengan surga. Yang Chen telah memasuki tahap dewa sejati. Yang Chen tidak tahu bahwa masa lalunya telah diselidiki secara diam-diam oleh Saint Lady Yue Qin. Rasa ingin tahunya kini terfokus pada inti petir. Sejujurnya, dia benar-benar ingin segera menyempurnakan inti guntur, tetapi mengingat lokasinya saat ini, dia harus mengurungkan niatnya. Dia kemudian mengobrol dengan teman-temannya dan keluarga di dalam menara Dewa Iblis untuk beberapa saat, dan setelah menenangkan mereka, dia menutup matanya, mengolah jiwanya dan memulai latihannya. Waktu berlalu, dan dalam 10 hari. Selama 10 hari, jiwa ilahi Yang Chen senantiasa waspada, dan dia mendapati bahwa gerbang langit awan sepertinya telah menemui masalah penting, dan seluruh Istana 100 Yin menjadi panik. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi Yang Chen tidak terlalu memperhatikannya. Sementara itu, di Istana Agung 9 Surga di Gerbang Langit Awan, sebuah arena tak kasat mata yang besar telah didirikan. Kompetisi ini berlangsung di antara beberapa murid muda. Dilihat dari pakaian mereka, sepertinya ini adalah pertarungan antara Gerbang Langit Awan dan kekuatan lain. Pertarungan itu menegangkan, dan, setidaknya untuk seluruh Cloud Sky Gate, keadaannya sangat tidak menguntungkan. Kapan Sekte Kolam Naga melahirkan seorang jenius tahap dewa sejati? Apa ini lelucon? Bagaimana kita bisa melawan Sekte Kolam Naga sekarang? Kita celaka, kita pasti akan kalah. Tidak sulit untuk menilai bahwa ini adalah konfrontasi antara para jenius Sekte Longtan dan Sekte Awan Langit. Namun, beberapa orang senang sementara yang lain khawatir. Para anggota tingkat tinggi Sekte Awan Langit sangat frustrasi, sementara para anggota tingkat tinggi Sekte Longtan dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Pada akhirnya, itu semua karena persaingan antara murid-murid muda di bawah komando mereka, dan Sekte Longtan telah mengambil keuntungan yang menentukan. Seorang jenius yang mencapai alam dewa sejati hanya dalam waktu kurang dari 80 tahun kultivasi telah muncul, secara langsung memengaruhi pertempuran dan mengubah hasilnya. Sekte Awan Langit justru tidak bisa menerima hal ini. Awalnya, mereka berada di posisi yang menguntungkan, tetapi jenius alam dewa sejati ini memengaruhi perkembangan situasi. Semua ahli tahap nirvana dari berbagai istana Sekte Awan Langit mengerutkan kening dan mendesah, bertanya satu sama lain apakah mereka dapat menemukan seorang jenius yang dapat melawan lawan tangguh ini. Saintes Siter Bulan dan Guang Sheng dari Istana 100 Yin juga ada di antara mereka. Namun, keduanya kini berdiri dengan hormat di hadapan seorang yang lebih tua dan mendengarkan setiap perintahnya. Sang tetua tampak sangat kesal dan berkata, "Guang Sheng, kenapa kau tidak pergi dan mencarikanku seorang ahli alam dewa sejati? Aku tidak percaya Istana 100 Yin kita bisa dikalahkan hanya oleh satu alam dewa sejati. Carilah seorang ahli alam dewa sejati yang kuat untuk menggantikan anak itu." Tetapi, Guang Sheng merasa canggung sesaat. "Guru, kalau Tuan ingin mencari ahli alam dewa sejati, caranya mudah. Istana 100 Yin kami penuh dengan mereka. Tapi kompetisi ini ada aturannya. Ini kompetisi antar murid muda dari dua sekte kami. Usia kultivasi mereka tidak boleh lebih dari 80 tahun. Ini aturannya, dan setelah melewatinya, mereka tidak boleh ikut. Tapi, praktisi alam dewa sejati dengan kultivasi kurang dari 80 tahun,
apalagi istana kami, tidak bisa ditemukan di seluruh sekte awan langit kami. Gurunya, Yang Mulia 100 Yin, mengerutkan kening dan ingin meledak marah, tetapi ia tidak dapat menyangkal kebenaran dalam kata-kata muridnya. Benar, memang begitu. Sungguh mustahil mencapai alam dewa sejati dalam waktu kurang dari 80 tahun kultivasi. Maksudmu sekte awan langit kita tidak bisa menemukan seseorang yang bisa menandinginya. Pertempuran ini krusial. Jika kita membiarkan Sekte Longtan memanfaatkan sumber daya, apa yang akan kita gunakan untuk melawan gerbang api penyucian di masa depan? Sekte Longtan dan Sekte Taiyi sama-sama egois dan tidak membantu, mengandalkan kita sebagai kekuatan utama melawan gerbang api penyucian, dan itu membuatku sangat marah. Seperti kata pepatah, seperti guru, seperti murid. Sang Santa Bulan Sitar memiliki temperamen yang panas, begitu pula Yang Mulia 100 Yin. Hanya dalam beberapa patah kata, amarahnya sudah mendidih. Sang Saintes Sitar Bulan juga menderita sakit kepala, karena kemunculan iblis yang begitu mengerikan dari Sekte Longtan di luar dugaan siapapun. Sekarang, di dalam Sekte Awan Langit, memang tidak ada seorang pun jenius muda yang mampu menandinginya. Namun, dia segera teringat pada seseorang. Ya, memangnya tidak ada orang. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan ini? Mengingat hal ini, dia berkata, "Guru, saya punya solusi." Yang Mulia 100 Yin bertanya dengan bingung, "Yue Qin, apa solusimu?" "Tuan, untuk saat ini, mari kita rahasiakan ini, tapi aku janji ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan," jawab Sang Santa Bulan Zider sambil tersenyum manis. Yang Mulia 100 Yin mengelus jenggotnya, tampak sedikit tidak senang, tetapi melihat ekspresi Sang Suci Sitar Bulan, dia akhirnya memutuskan untuk menurutinya, dengan berkata, "Gadis kecil, jangan buat masalah bagiku." Sang Santa Perawan Sitar Bulan terkikik dan tidak berkata apa-apa lagi, meninggalkan tempat itu, tidak membiarkan seorang pun tahu apa yang sedang dilakukannya. Bagi Sekte Awan Langit yang luas, ini hanyalah insiden kecil. Yang Chen merasa keributan di Sekte Awan Langit cukup aneh, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk keluar memeriksa situasi dan mendapati Istana 100 Yin hampir kosong, hanya menyisakan beberapa pelayan. Tepat saat dia meninggalkan ruangan, sesosok tubuh rupawan tiba-tiba mendekat dari kejauhan. "Putri Yue Qin." Yang Chen menyapa dengan tangan terkepal, dan pengunjung itu ternyata adalah Saintes Zider Bulan. Sang Dewi Sitar Bulan tak dapat menahan rasa bersalah saat melihat Yang Chen. Akibat pertempuran itu, dia hampir lupa tentang situasi Yang Chen. Yang Chen telah menjadi tamu di Istana 100 Yin selama lebih dari 10 hari, dan dia mengabaikannya, yang sungguh tidak pantas. Sekarang dia membutuhkan bantuannya, dia merasa sedikit malu, jadi dia tidak langsung menjelaskan niatnya, tetapi malah berkata, "Saudara Yang Chen, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu untuk mengikuti saya menonton pertunjukan yang bagus." "Pertunjukan yang bagus? Ada apa?" Yang Chen bingung, tapi sebenarnya dia sangat tertarik dengan apa yang disebut pertunjukan bagus itu. Yue Qin tertawa pelan, "Persaingan antara generasi muda Sekte Awan Langit dan Sekte Longtan. Karena kamu juga salah satu generasi muda, kurasa kamu mungkin sedikit tertarik." Mendengar ini, Yang Chen tahu ada sesuatu yang salah. Apakah tujuan Sang Sein Moon Zider hanya sesederhana ini? Namun, ia tidak mengungkapkan niatnya dan setuju, "Baiklah, saya memang tertarik. Silakan tunjukkan jalannya, Putri Yue Qin." Melihat Yang Chen setuju, Sang Suci Sitar Bulan sangat gembira, lalu dia menuntun Yang Chen menuju tujuan mereka. Tanpa dia sadari, alasan Yang Chen setuju hanyalah karena kata 3 karakter, Sekte Longtan. Mengapa? Karena Sekte Longtan adalah sekte tempat Feng Xiaotian berasal. Setiap kali Yang Chen memikirkan Feng Xiaotian, ia dipenuhi amarah yang tak tersalurkan. Lagi pula, Feng Xiaotian hampir memaksanya ke jalan buntu, membuatnya melarikan diri demi nyawanya dan hampir kehilangan nyawanya. Berkat dialah Yang Chen mengalami kelahiran kembali yang menyedihkan dan mencapai alam dewa sejati. Namun, ini bukan berarti dia melupakan kebenciannya terhadap Feng Xiaotian. Jika dia melihatnya, dia pasti akan membunuhnya. Pada saat yang sama, Sang Saintes Zider Bulan menjadi semakin bersemangat. Meskipun jenius Sekte Longtan itu luar biasa kuat, selalu ada orang yang lebih hebat darinya di luar sana. Dan dia, Moon Zider, kebetulan mengenal salah satu dari mereka. Membandingkan perbuatan mengerikan Yang Chen dengan kejeniusan Sekte Longtan, harapan Saintes Moon Zider jauh melampaui sekadar tamparan di pergelangan tangan. Melihat kegembiraan yang tak terhentikan dari Sang Suci Zider Bulan, Yang Chen menjadi semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya dipikirkannya. Saat dia bingung, mereka segera tiba di Istana Agung Sembilan Surga. Yang Chen melirik ke sekeliling dan melihat kerumunan yang padat, semua tatapan mereka tertuju pada sebuah arena besar. Di arena tersebut, ada 2 kubu yang bersaing, satu adalah Sekte Longtan, dan yang lainnya adalah Sekte Awan Langit. Yang lebih mengejutkan Yang Chen adalah bahwa di atas cincin itu, ada seorang jenius alam dewa sejati yang mewakili Sekte Longtan. Dengan kejeniusan seperti itu, siapa yang berani menandinginya? Para jenius dari Sekte Awan Langit pun segera dikalahkan. "Hahaha, kataku, Sekte Awan Langit, apa kau benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi?"
Kalau memang tidak ada siapa-siapa lagi, akui saja kekalahanmu secara langsung. Buat apa buang-buang waktu? Ejek para petinggi Sekte Longtan dengan nada meremehkan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.